Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management atau CRM. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Christine Yulianti dengan NIM 1915036122. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Mula Warman. Pada video ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian CRM, yang kedua tujuan CRM, yang ketiga manfaat CRM, yang keempat fungsi CRM, yang kelima komponen CRM, yang keenam tahapan CRM, kemudian yang ketujuh manfaat CRM untuk bisnis, lalu yang kedelapan syarat implementasi CRM, dan yang kesembilan fitur-fitur CRM. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Jadi, pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Kemudian, ada tujuan CRM. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Kemudian menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan dan menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Yang ketiga, manfaat CRM. Manfaat utama software CRM adalah menyimpan informasi tentang pelanggan perusahaan dan pola perilaku interaksi mereka. Informasi atau data dikumpulkan dan dibagikan serta digunakan di seluruh perusahaan. Yang keempat adalah fungsi CRM. Fungsi CRM yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan dari sudut pandang customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Kemudian yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Lalu yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Kemudian yang kelima adalah komponen CRM. Di sini ada 3 komponen CRM. Yang pertama itu adalah manajemen. Jadi terkait dengan komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Komponen yang berikutnya adalah hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga ada komponen pelanggan,
Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan. Kemudian yang keenam, tahapan CRM. Tahapan CRM di sini juga ada 3. Yang pertama itu memperoleh pelanggan yang baru. Jadi untuk dapat memperoleh pelanggan baru, Anda harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk Anda. Kemudian Anda juga dapat mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Nantinya pelanggan akan lebih percaya terhadap perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, menambah nilai dari pelanggan. Jadi terdapat 2 cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Tahapan CRM yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. Jadi untuk mempertahankan pelanggan, Anda harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang Anda miliki. Anda juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Sebagai contoh, melayani ketidakpuasan customer mengenai produk yang ditawarkan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat memiliki evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Kemudian di sini ada manfaat CRM untuk bisnis. Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan. Jadi CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan, produk, dan layanan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan bebas cash flow. Kemudian manfaat CRM untuk bisnis yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Jadi penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Jadi penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren, pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah syarat implementasi CRM.
yaitu perencanaan bisnis yang matang, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan, kemudian menetapkan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM, dan menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu adalah fitur-fitur CRM. Yang pertama adalah manajemen kontak, informasi pelanggan seperti kontak, invoice, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggan. Kemudian pelacakan interaksi seperti riwayat informasi pelanggan, melacak dan melihat pembayaran untuk meningkatkan proses penjualan. Membuat segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku maupun ketertarikan. Kemudian manajemen database dan pengelolaan pelanggan. Pengelolaan pelanggan ini adalah progres mereka pada funnel melalui sales pipeline. Sekian video dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penerapan ERP CRM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.